Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh ya. Meskipun dalam masa pandemi ini kita harus tetap semangat belajar, jangan sampai putus semangat ya dalam belajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi di pertemuan kedua di semester genap ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah semoga kalian di rumah tetap diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan kaitannya dengan pengolahan dan proses produksi kerajinan bahan limbah lunak ya. Kalau kemarin di pertemuan kemarin kita sudah membahas prinsip-prinsip, jenisnya, karakteristiknya dari limbah lunak itu semua. Hari ini kita akan membahas pengolahan dan juga prosesnya itu seperti apa sih. Nah, itu kita akan bahas bersama-sama. Oke. Yang pertama, pengolahan bahan limbah lunak, pengolahannya ya. Dalam pengolahan limbah lunak ini ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan ya, yaitu dalam limbah organik itu dikenal dengan nama 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle ya. Ada 3 itu. Nah, apa sih jenis-jenisnya itu, pengertiannya? Nah, jadi untuk yang pertama, reduce ya, atau mengurangi supaya tidak banyak menghasilkan sampah. Nah, kita bisa minimalisasi penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sampah ya. Contohnya mungkin saat kita berbelanja sebaiknya membawa tas sendiri, tidak sering membeli minuman kemasan dan sebagainya. Nah, kadang untuk yang pertama ini sekarang mungkin di Alfamart atau Indomaret itu sekarang memang dari program pemerintah juga tidak ada plastik ya, untuk meminimalisir plastik itu. Makanya kenapa kita kadang sekarang itu disuruh membawa tas sendiri dari rumah ya. Yang kedua ada reuse, menggunakan kembali. Nah, orang-orang yang kreatif biasanya mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna atau bahkan bernilai jual tinggi. Nah, menggunakan kembali benda-benda tidak terpakai sehingga sampah menjadi berkurang dan kita tidak perlu lagi membeli barang, karena barang yang kita perlukan dapat kita buat sendiri menggunakan barang tidak terpakai tersebut. Contohnya ya, misalkan kita menggunakan kaleng bekas menjadi tempat pensil ya. Misalnya kalian beli botol susu ya, itu bisa dimanfaatkan di kreatif, dibuat untuk bisa ditaruh sebagai tempat pensil atau juga tempat sendok makan dan sebagainya ya. Jadi intinya memanfaatkan kembali barang yang sudah kita gunakan ya, seperti itu. Paham ya anak-anak? Oke, yang ketiga ada recycle, mendaur ulang. Nah, untuk pengertiannya ini yaitu proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dan juga dapat menjadi sesuatu bahan yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, dan juga serta mengurangi polusi dan kerusakan lahan. Nah, jadi pendaur ulangan ini tujuannya sangat banyak sekali dan juga bermanfaat ya. Oke, 3 prinsip itu harus diterapkan dalam pengolahan bahan limbah lunak ya. Oke, nah untuk yang selanjutnya pengolahan bahan limbah lunak ya. Oke, kalau tadi pengolahan bahan, sekarang proses produksinya. Oke ya. Yang pertama, proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sangat sederhana ya. Bisa dilakukan dengan manual sendiri maupun dengan mesin ya, tergantung bahan dan teksturnya ya.
Yang pertama, cara-caranya yaitu yang pertama pemilahan bahan limbah lunak. Ya. Sebelum didaur ulang, bahan organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan dan yang harus dibuang. Nah, jadi bahan-bahan organik itu kan gampang membusuk ya. Jadi harus dipilah terlebih dahulu mana yang bisa dipergunakan kembali dan mana yang harus dibuang. Ya. Kemudian ketika sudah dipilih, lalu diapakan, Pak? Nah, yang kedua, pembersihan limbah lunak. Ya. Ketika sudah dipilih, kemudian terseleksilah dan harus dibersihkan dari sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Contohnya ya, kulit jagung. Nah, kulit jagung harus dipisahkan dari rambutnya. Ya, selanjutnya pemanfaatan tongkol dan rambutnya tergantung dari perancang produksi perajin tersebut. Nah, itu jadi harus dipisahkan dari kulitnya. Itu ya. Kemudian setelah dibersihkan lalu dikeringkan ya. Oke. Fungsinya apa sih untuk pengeringan ini? Nah, tujuannya agar kadar air di dalam bahan tersebut dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Itu ya. Oke. Kemudian setelah dikeringkan lalu perwarnaan bahan limbah lunak. Fungsinya apa sih ini? Nah, jadi proses pewarnaan yang umum bersama zat warna tekstil agar menyerap. Itu ya. Kemudian ketika sudah diwarnakan, kemudian dikeringkan lagi. Pengeringan setelah pewarnaan. Ya. Fungsinya apa? Nah, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna, tidak mudah luntur. Nah, jadi kenapa harus dengan menggunakan sinar matahari, tidak menggunakan kipas atau menggunakan teknik-teknik yang lain ya, supaya hasilnya sempurna, tidak mudah luntur ya. Kemudian ketika sudah dikeringkan dengan sinar matahari, kemudian pengolahan yang terakhir yaitu penghalusan bahan agar siap dipakai. Itu yang namanya ini dengan proses finishing ya. Proses finishing ini dibagi menjadi berbagai macam, seperti misalkan disetrika agar tidak kusut, digerinda dan juga diamplas. Ya, intinya ini proses terakhir untuk pengolahan ya, supaya hasilnya bisa bagus. Oke. Sekarang hasil kerajinan limbah lunaknya. Kalau kita tadi sudah membahas pengolahan dan prosesnya, sekarang hasilnya, contohnya ya. Apa aja sih? Nah, jadi ada dua nanti yang kita bahas, yaitu di limbah organik dan juga limbah anorganik. Oke. Produk kerajinan fungsi hias dari bahan limbah merupakan karya yang menjadi komoditi negara yang digunakan untuk hiasan atau pajangan yang terbuat dari buangan atau sisa dari proses kegiatan industri atau rumah tangga. Nah, sekarang untuk contoh-contohnya ya. Ini untuk limbah yang organik dulu. Nah, jadi yang pertama itu ada contoh kerajinan limbah kertas ya. Ini sangat mudah kita jumpai dan kita mudah untuk membuatnya juga. Yang pertama, kertas yaitu barang yang mudah didapatkan atau sering di sekeliling kita. Nah, ini. Nah, untuk bahan-bahannya sama, yaitu cuma kertas. Untuk yang lain tinggal dieksperimenkan ke kalian sendiri ya. Kemudian yang kedua, kerajinan limbah kulit jagung ya. Kalau di contoh ini, di gambarnya ini dibuat seperti bunga dari kulit jagung ya. Jadi kulit jagungnya dipisahkan dari kulitnya itu, kemudian dimanfaatkan ya, dibuat sekreatif mungkin ya, tergantung kalian. Oke. Dan yang selanjutnya yaitu kerajinan limbah jerami. Jerami itu apa sih? Nah, jerami itu biasanya di persawahan. Nah, limbah padi ya. Biasanya kalian lihat kalau kalian sering main ke sawah ya. Tuh. Limbah padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik. Nah, kalau di sini ada contoh itu sepeda sendal ya. Nah, juga boneka-bonekaan itu bisa
Intinya sekreatif mungkin kalian untuk membuat kerajinan limbah lunak ini ya. Oke. Kemudian tadi contoh yang organik, sekarang contoh yang kerajinan dari limbah lunak anorganik. Nah, ya. Yang pertama ada kerajinan limbah plastik ya. Nah, yang bahan dasarnya yaitu botol-botol dan gelas plastik yang bermacam-macam ya, tergantung ketebalan, jenis dan teksturnya ya. Untuk contoh-contoh yang biasa dibuat pengrajin yang sudah sering dibuat, yaitu contohnya membuat tas, wadah tisu, topi, payung, jas hujan, wadah pensil, taplak, dan masih banyak lagi contohnya yang terbuat dari limbah plastik. Jadi tidak harus kita misalkan pengen kreatif membuat tas ya, bisa kita manfaatkan plastik-plastik atau bahan botol di rumah yang sudah tidak terpakai dan masih bisa terpakai. Nah, itu bisa kita buat kerajinan ya. Kemudian kerajinan limbah dengan kotak kemasan. Nah, ini juga sama ya, bahan yang digunakan pembuatan ini yaitu sesuatu yang dapat sebagai pembungkusnya ya, misalkan ini kotak susu ya, susu botol. Nah, ini wadahnya bisa dimanfaatkan, jadi jangan langsung dibuang ya. Bisa kalian eksperimenkan dibuat untuk tempat pensil, ballpoint, atau juga dibuat untuk itu ya. Oke. Kemudian kerajinan limbah kain kaca ya, ini yang terakhir. Oke. Nah, untuk bahan-bahan yang didapatkan di penjahit, konveksi maupun kain bekas yang sudah tidak digunakan ya. Nah, ini juga bisa di eksperimen di sekreatif mungkin untuk bahan-bahannya ya. Kalau di sini contohnya yaitu seperti apa ini? Ini ada lap ya, atau bahan-bahan ini juga bisa dimanfaatkan. Oke. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Tadi materi yang sudah Bapak terangkan sedikit panjangnya, kalian ulang-ulang ya biar kalian bisa mengerjakan. Oke, yang pertama. Oke. Pengolahan bahan limbah lunak dikenal dengan nama 3R, yaitu nah, di antara reduce, recycle, B, reduce, recycle, reduce, recovery, dan recycle ya. Yang kemudian yang D, reduce, dan removable. Nah, ini soal nomor yang pertama. Oke, yang kedua, prinsip daur ulang pada pengolahan bahan limbah lunak terfokus pada A, menjadikan bahan baru, B, menjadikan bahan alam, C, merubah bahan baru, D, menjadikan bahan bekas menjadi bahan baru. Oke, itu nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Pada proses pengeringan setelah pewarnaan harus dengan A, kipas, B, sinar matahari, C, didiamkan, D, mesin oven. Nah, ini soal 1-3. Kemudian soal nomor 4. Berikut contoh hasil kerajinan bahan limbah organik, yaitu kecuali A, kerajinan limbah kertas, B, kerajinan limbah kulit jagung, C, kerajinan limbah daun, D, kerajinan limbah jerami ya. Soal nomor 5 yang terakhir ya. Berikut ini termasuk contoh hasil kerajinan limbah plastik, kecuali A, tas, B, wadah tisu, C, payung, D, ban motor. Nah, silakan 5 soal ini kalian kerjakan seperti biasa, dan jangan lupa ditonton dulu dari awal biar kalian bisa mengerjakan. Kalau kalian hanya skip langsung mengerjakan, nanti nilainya 0 ya. Oke, mungkin itu pertemuan yang kedua di mata pelajaran prakarya ini. Apabila masih ada yang bingung, diulang lagi videonya, diputar-putar sampai 10 kali gak apa-apa biar paham.
ya. Oke, sekian dari Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.